Engkau Tuhan, dalam keadaan apapun kami, walaupun kami lewat di dalam lembah kekelaman, tapi tangan-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu
Mari saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang begitu sempurna, menyertai kehidupan kami dalam keadaan apapun. Bahkan di saat situasi-situasi sedang sulit saat ini, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkesempatan beribadah kembali. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan tiba waktunya kami mau ambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah bisa diambil dari kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana, supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Beri hikmat dan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, kami yang membuka mata, telinga, hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami menolak segala campur tangan kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah pagi hari ini, karena kami semua siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Si Tuhan, saudara yang kekasih, Shalom, apa kabar saudara? Sungguh satu sukacita bisa kembali berjumpa dengan saudara walaupun melalui ibadah online. Tapi kita percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, kita belajar firman Tuhan dengan tema yang sungguh luar biasa. Di tengah-tengah saat yang sulit, pandemi yang melanda di seluruh dunia, ada banyak orang mengalami kesulitan, tetapi tema ini sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada setiap kita, bahwa orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan bertahan sampai pada kesudahannya. Amin saudara. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih jauh saudara. Jadi seperti Bapak Gembala selalu katakan, siapkan catatan saudara. Karena kita percaya ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan diberkati Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan pengajaran tentang ketekunan dengan metode coaching saudara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Apa sih sesungguhnya ketekunan yang selama ini kita bicarakan saudara? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kita perlu tahu apa arti kata ketekunan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan dengan akar katanya tekun artinya adalah bersungguh-sungguh, rajin, atau keras hati. Keras hati di sini maksudnya punya tekad yang kuat, saudara. Ya, bersungguh-sungguh, rajin, dan keras hati atau punya tekad yang kuat. Nah, di dalam firman Tuhan sendiri kita akan kembali kepada Alkitab. Secara statistik dituliskan dalam Alkitab, kata tekun disebutkan sebanyak 17 kali. 8 kali dalam Perjanjian Lama dan 9 kali dalam Perjanjian Baru. Sedangkan kata ketekunan disebutkan sebanyak 15 kali, dan itu semua di dalam Perjanjian Baru, saudara. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa kata ini cukup penting karena cukup banyak disebutkan dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat kembali dalam firman Tuhan itu sendiri, bahasa asli yang digunakan untuk kata tekun atau ketekunan ini apa sih saudara? Ya, kita lihat bahwa dalam Perjanjian Lama, ya karena Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk tekun atau ketekunan adalah adrasda atau tadeira dan syahar. Ya, 3 kata yang berbeda ini punya arti yang menunjuk kepada tekun atau ketekunan. Ya, artinya adalah rajin, bersungguh-sungguh, dan terus-menerus atau konstan. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konstan, terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali, tetapi terus-menerus, saudara. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru kata tekun atau ketekunan ini ada beberapa kata juga yang digunakan, yaitu ekteneia atau ektenos, lalu spudi yang sudah sangat kita kenal, ya kita selalu katakan spudi, lalu juga ada hupomeno dan hupomone. Nah, ini kata yang mirip tapi memang punya arti yang sama saudara, ya.
Arti dari kata-kata ini adalah kesungguhan, bersungguh-sungguh atau ulet, lalu juga bergerak cepat atau kreatif, bertahan atau sabar menanggung sesuatu, dan juga ketabahan, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan arti dari kata tekun atau ketekunan ini sungguh luar biasa dan sangat-sangat relevan dengan apa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Ya, ada banyak orang saat-saat ini sedang mengalami tekanan, bahkan banyak yang stres, ya. Di banyak tempat ada, bahkan saya dengar berita ada banyak yang bunuh diri, saudara, karena mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, kita diberi kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk bertahan menghadapi segala tekanan apapun, karena janji Tuhan luar biasa. Dia katakan tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Ya. Nah, saudara, bagaimana supaya hidup kita bertumbuh di dalam ketekunan? Ketekunan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, ya, tetapi sesuatu yang melewati sebuah proses di mana kita harus ada di dalamnya, ambil bagian di dalamnya, dan akhirnya hidup kita menghasilkan ketekunan, dan pada akhirnya kita didapati Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia. Ya. Yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam ketekunan? Firman Tuhan dalam kitab Roma, ya, saudara, kita harus selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat 3-5, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa hidup bertumbuh dalam ketekunan? Ternyata firman Tuhan katakan kita bermegah dalam kesengsaraan. Ada banyak orang tidak mau hidup menderita, tidak mau mengalami kesengsaraan, maunya yang enak, yang senang, saudara. Tetapi dari firman Tuhan ini kita bisa tangkap ke satu kebenaran bahwa adalah baik untuk sementara waktu mengalami kesengsaraan atau penderitaan, saudara. Kita melihat bahwa rasul-rasul mereka diproses Tuhan sedemikian rupa, mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kata firman Tuhan, seperti emas diuji oleh api, saudara. Demikian ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan atau kesengsaraan, hal itu justru akan memproses kehidupan kita, menempa kita. Dikatakan kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Kalau hidup kita hanya baik-baik saja, saudara, ya kita akan masuk zona nyaman, saudara. Ya, kita nggak akan ada usaha yang lebih. Ya, seperti ilustrasi yang pernah disampaikan Bapak Gembala, seperti seekor kera, ya, yang ada di atas pohon, diterpa angin yang begitu kuat, dia berpegangan semakin kuat. Tetapi ketika diberi angin sepoi-sepoi, dia mengantuk dan akhirnya jatuh, saudara. Firman Tuhan katakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Jadi apa yang terjadi saat ini sungguh-sungguh sebetulnya menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Kita sedang diproses, saudara. Dan ketika kita sedang diuji, masuk dalam pengujian, dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Ya, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, saudara. Kalau saudara-saudara ingat, pernah saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, ya, tentang kuat, ya, menghadapi masa sukar. Salah satu poin kenapa banyak orang menyerah, saudara, karena mereka kehilangan pengharapan. Barusan saja saya bicara dengan Bapak Gembala, beliau cerita bahwa di grup WA tempat beliau dengan kawan-kawannya ada yang banyak yang mengalami stres, ya, dan kehilangan pengharapan. Saudara, manusia bisa bertahan tanpa makan selama 40 hari, tanpa minum selama 4 hari, tanpa bernafas selama 4 menit, saudara. Tetapi tanpa pengharapan hanya butuh 4 detik, saudara, untuk mengambil keputusan bunuh diri, saudara. Dan hari-hari ini banyak orang melakukan itu karena kehilangan pengharapan. Tetapi kata firman Tuhan, ketika kita rela hati, ya, rela hati masuk dalam penderitaan, dalam kesengsaraan,
Sebagaimana Ayub diizinkan Tuhan diuji, saudara. Tapi hasilnya adalah ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang setuju bilang amin. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam ketekunan adalah kita berani menghadapi ujian iman. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ya, mungkin ayat-ayat ini sudah sering kita baca, saudara, tapi kita kembali review lagi, saudara. Firman Tuhan kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, dikatakan demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, luar biasa firman Tuhan. Dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan, saudara. Biasanya kita kalau dapat pencobaan, dapat tantangan, mana ada orang bahagia, saudara, ya. Banyak kan mengeluh. Tapi kalau sudah ingat juga saya pernah katakan, kita ini believers, saudara, orang-orang yang percaya, bukan complainers, bukan orang-orang yang suka mengeluh. Maka firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan. Ya, sebab ada firman Tuhan lain dikatakan juga, pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Allah sendiri yang akan memberi kita kekuatan untuk dapat menanggungnya, saudara. Ya, ujian iman dikatakan, ya, apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, sesungguhnya juga adalah ujian iman bagi kita. Dan ujian iman dikatakan menghasilkan ketekunan. Dan ketika kita dengan rela hati, saudara, sekali lagi ini melewati sebuah proses, saudara. Ketika hidup kita diproses, ditempa Tuhan sedemikian seperti emas yang dimurnikan dalam api, saudara. Wow, ini sungguh suatu proses yang luar biasa. Sepertinya berat, saudara. Tetapi sekali lagi ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai kita. Bahkan dikatakan Dia memberi kita kekuatan. Dan ketika kita ikuti proses itu, saudara, dikatakan ketekunan akan memperoleh buah yang matang, saudara. Kalau kita tidak tekun, saudara, kalau kita hanya menjadi orang Kristen rata-rata, orang Kristen ritualis, saudara, yang hanya mengikuti upacara-upacara, hanya mengikuti seremoni, saudara. Kita beribadah hanya karena saya orang Kristen wajib, harus, kalau enggak enak sama Pak Gembala dan sebagainya. Saudara, kalau kita hanya menjadi orang Kristen sedemikian, saudara, kita tidak akan memperoleh buah yang matang. Buah kita mungkin hanya akan jadi buah yang bantet, saudara. Ya, kebetulan di depan rumah saya ada pohon mangga, hari ini lagi berbuah, saudara, tapi belum sampai besar, belum sampai matang, buahnya pada rontok, saudara. Ya, mungkin kurang dirawat, saudara. Tapi buah yang seperti ini tidak berguna, saudara. Tapi kata firman Tuhan, ya, ketika kita bertekun, saudara, ketika kita hidup dalam ketekunan, kita akan memperoleh buah yang matang. Ya, dikatakan supaya kita menjadi sempurna. Proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini adalah supaya kita menjadi sempurna. Ya, kata firman Tuhan, hendaklah kita sama seperti Bapa, saudara. Wow. Kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Yesus kita harus melewati proses ini, saudara. Dikatakan supaya kita menjadi sempurna, utuh, ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Wow, ini janji Tuhan luar biasa, supaya kita tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Saya mengalami waktu-waktu seperti ini, saudara, tidak ada yang bisa dikerjakan, saudara. Perusahaan yang saya dengan kawan saya buka, join, mulai bulan Maret kemarin, tutup, saudara, kolaps. Ya. Dan hari-hari ini sangat sulit. Tadi Bapak Gembala juga cerita, wah, bidang usaha ekonomi sangat sulit oleh karena pandemi ini. Tetapi yang saya tahu adalah penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sempurna. Kata firman Tuhan, tidak ada sehelai rambut kita yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan tahu ketika kita melewati semua ini tuh, saudara. Dan Dia tetap menyertai kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita. Amin.
Makanya firman Tuhan katakan, supaya kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi di dalamnya kita harus bertekun, saudara. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita bertumbuh di dalam ketekunan adalah melalui latihan dan disiplin. Nah, latihan dan disiplin ini adalah satu hal yang harus diprakarsai atau dimulai dari hati, saudara, dari diri kita sendiri. Harus dimulai dari keinginan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, latihan dan disiplin ini harus merupakan kesadaran pribadi kita, saudara. Ya, kalau orang tidak mau, ya tidak akan. Tapi ketika kita punya kemauan, ya, kita mau untuk latihan, kita mau disiplin, maka kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai ke 8, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama, dikatakan demikian firman Tuhan. Ya. Sebentar, saudara. Satu Petrus. Kita harus berusaha menambahkan ke dalam ketekunan, saudara. Sebentar, saya buka. Saya salah tulis, saudara. Ah, 2 Petrus pasal yang pertama, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan 8. Mohon maaf. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai 8. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Dikatakan berusaha sungguh-sungguh, saudara. Ya, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Munculnya dari dalam kesadaran kita, saudara. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, nggak bisa santai-santai. Makanya ketika awal tahun Bapak Gembala kasih tema kembali kepada firman Tuhan, back to the Bible. Lalu kita diberikan panduan untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah satu cara bagaimana kita bisa bertumbuh lewat latihan dan disiplin, saudara. Ya, sesuatu yang harus tidak instan, saudara. Tidak otomatis. Tapi sesuatu yang harus diusahakan. Ya. Sesuatu yang terus dilakukan berulang-ulang, saudara, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan, saudara. Ya. Lalu juga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, ya, dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Di masa-masa seperti ini ada banyak orang yang mengatakan, aduh, kenapa gereja ditutup, kenapa gereja tidak boleh beribadah, kenapa kita tidak boleh berkumpul dan sebagainya, saudara. Ya. Dari satu sisi kita sepertinya kehilangan sebuah fellowship, saudara, persekutuan bersama dengan saudara seiman. Tetapi di sisi yang lain, saudara, ya, yang luar biasa adalah sejak kejadian ini justru banyak gereja-gereja dibuka di tiap rumah, saudara. Dan ini sesungguhnya satu hal yang luar biasa, karena Tuhan rindu di setiap rumah tangga orang Kristen, di situ ada gereja Tuhan. Amin, saudara. Dan ini sebuah proses juga, saudara. Latihlah diri kita beribadah.
Beribadah ternyata perlu dilatih juga saudara, nggak otomatis. Karena seperti tadi saya sampaikan, banyak orang yang beribadah hanya karena ritual, hanya karena sebuah rutinitas atau seremoni saudara. Tapi firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, kata firman Tuhan. Nah, ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran saudara, ya. Sekalipun ibadah online saudara, kita sungguh-sungguh ikuti ibadah ini dengan segenap hati kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan ini saudara, saya percaya Tuhan akan bawa kita naik level saudara. Lalu yang berikutnya dalam latihan dan disiplin, seperti yang sudah disampaikan, kita mau praktekkan 4M saudara. Apa itu 4M? Membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Nah, ini juga satu proses kita untuk berlatih dan disiplin saudara. Kitab Ezra pasal 7 ayat 10 dikatakan begini, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti hukum Taurat, melakukan dan mengajarkan ketetapan-ketetapan ini di antara orang Israel saudara. Wow, ayat ini luar biasa. Ezra katakan dia bertekad saudara. Ingat, kata ketekunan tadi juga punya arti kata keras hati atau punya tekad yang kuat saudara. Kita harus punya tekad yang kuat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai sebuah rutinitas, sekali lagi, ya. Bukan hanya sekedar, oh yang penting baca hari ini itu. Tapi kita bukan hanya baca, kita membaca, kita merenungkan, kita melakukan, dan kita membagikan. Ini sesungguhnya satu proses pemuritan saudara. Kalau saudara ingat tentang bagaimana menjadi murid Yesus. Yesus katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Murid adalah orang yang mau belajar lalu kemudian mengajar orang yang lain. Murid adalah orang yang dimuridkan lalu kemudian memuridkan yang lain. Ini maksud dari kebenaran firman Tuhan. Dan dalam 1 Timotius pasal 4 tadi ayat 13 sampai 16 juga dikatakan demikian firman Tuhan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membaca kitab suci, kata firman Tuhan, dalam membangun dan dalam mengajar saudara. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai menggunakan karunia. Setiap kita diberikan Tuhan karunia saudara. Jangan lalai gunakan karunia itu. Bertekun di dalamnya saudara. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, kita mau praktek ini saudara. Dan ini sudah mulai berjalan selama mau 5 bulan ini saudara ya. Lalu kemudian Kisah Rasul juga menekankan kembali. Pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 ini tentang cara hidup jemaat mula-mula, bahwa dikatakan jemaat mula-mula mereka bertumbuh luar biasa. Ingat saudara, jemaat mula-mula mereka bertumbuh selama 400 tahun pertama tanpa pernah punya gedung gereja. Mereka hanya bertemu di rumah-rumah. Mereka bertemu kalau masih memungkinkan waktu itu di sinagog orang Yahudi, di Bait Allah. Tapi ketika mereka mulai dianiaya, saudara, mereka tidak bisa lagi bertemu di sinagog. Mereka mulai bertemu di tempat-tempat umum, di taman-taman, saudara. Tapi mereka bertekun, kata firman Tuhan, dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti, di situ bicara tentang perjamuan kudus. Dan dikatakan mereka berdoa, dan luar biasa firman Tuhan katakan, ada banyak mujizat terjadi. Bahkan firman Tuhan bilang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Saudara, 3 hal ini harus kita lakukan. Kita bermegah dalam kesengsaraan, jangan mengeluh ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan ketika kita mengalami ujian iman. Ya, Paulus sampaikan bahwa orang mau naik kelas, dia harus ikut ujian, saudara. Ya, harus ikut ujian. Dan kalau lulus, naik kelas, saudara ya. Lalu kemudian dikatakan melalui latihan dan disiplin, dengan sadar saudara, kita mau berusaha ya sungguh-sungguh supaya ketekunan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, ada 4 musuh ketekunan yang saya mau sampaikan juga. Ini dengan cepat saja saudara.
supaya kita bisa terus bertumbuh dalam ketekunan. Jangan sampai 4 hal ini ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kebimbangan atau ragu-ragu. Yakobus pasal yang pertama ayat 6-8 dikatakan demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, saudara. Seorang ilmuwan L.G. Eliot mengatakan bahwa orang yang bimbang itu jarang sukses. Kenapa? Karena orang bimbang biasanya sulit mengambil keputusan, terlalu banyak berpikir, dan akhirnya tidak pernah melakukan apa-apa. Ada sebuah statement yang mengatakan bahwa keputusan tanpa tindakan dan disiplin adalah hal yang sia-sia. Bahkan ketika kita tidak membuat keputusan, sesungguhnya itu adalah sebuah keputusan, saudara. Maka kata firman Tuhan, jangan bimbang. Ya, sebab bimbang itu seperti orang yang diombang-ambingkan kian kemari dan tidak akan pernah menerima apapun dalam kehidupannya. Talenta, saudara, tanpa ketekunan tidak akan bisa berkembang. Sekalipun saudara punya talenta yang luar biasa, tapi kalau saudara tidak bertumbuh dalam ketekunan, percuma. Kesempatan, saudara punya kesempatan, punya peluang, tanpa ketekunan akan lenyap. Karena itu saudara jangan jadi orang yang bimbang. Kalau saudara ragu-ragu datang kepada Tuhan, kata firman Tuhan di ayat yang sebelumnya dikatakan, mintalah kepada Allah. Kalau ada yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, kata firman Tuhan. Lalu musuh yang kedua dari ketekunan adalah kepercayaan yang salah, bahwa hidup harus mudah. Ada banyak orang berpikir begini, wah kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya, pasti hidup kita mudah. Karena semua pasti Tuhan sediakan, maka semua pasti Tuhan tolong, nggak ada masalah, saudara. Nah, ini kepercayaan yang salah. Yohanes pasal 16 ayat 33, ya, Tuhan Yesus juga mengingatkan, saudara. Dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini perkataan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini kata Yesus, saudara, bahwa di dalam dunia kita akan menderita penganiayaan, ada kesengsaraan, ada ujian, saudara. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini kata firman Tuhan. Jadi adalah kepercayaan yang salah bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, semua baik-baik saja. No, saudara. John C. Norcross, seorang profesor psikologi di University of Scranton, dia mengadakan penelitian dan menemukan bahwa begini, karakteristik yang membedakan antara orang yang berhasil mencapai target atau sasarannya dan orang yang gagal mencapai sasarannya adalah pengharapan atau ekspektasinya. Orang yang berhasil mencapai targetnya, dia punya pengharapan atau dia punya ekspektasi bahwa ini tidak akan mudah. Ini tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan satu kali usaha. Ini harus dilakukan berulang-ulang, ya. Seperti beberapa ilustrasi yang disampaikan Bapak Gembala juga tentang Thomas Alva Edison, ya, dan yang lain-lain tentang betapa mereka terus mencoba, ya. Dikatakan orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba, saudara, ya. Tetapi orang yang gagal biasanya mereka berpikir harusnya ini mudah, dan ketika mereka lakukan dan ada banyak tantangan, mereka menyerah, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita supaya kita dibentuk, saudara. Yang ketiga, musuh dari ketekunan adalah kepercayaan yang salah bahwa keberhasilan adalah tujuan akhir. Maksudnya begini, ketika saudara punya sebuah target, lalu ketika sampai target berarti sudah selesai semua. Ini kepercayaan yang salah, saudara. Ya. Karena Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya. Rasul Paulus yang begitu tekun, begitu setia ketika dia melayani Tuhan, dia katakan begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, target kita atau keberhasilan kita bukan hanya sampai di sini, saudara, atau di dunia ini.
Tapi seperti Rasul Paulus katakan, berlari mengarahkan tujuan di hadapan kita, yaitu panggilan sorgawi. Ya, panggilan sorgawi, yaitu sampai kita berjumpa dengan Bapa dalam kekekalan. Amin, saudara. Ya, Pat Riley, seorang pelatih basket NBA, ya, kalau saya tidak salah dia pelatih Chicago Bulls. Ya, dia banyak memenangkan kejuaraan pada waktu itu, dan dia menulis sebuah buku judulnya The Winner Within. Ya, artinya pemenang yang ada di dalam kita. Dia menuliskan begini, rasa puas adalah tantangan terakhir yang harus dikalahkan oleh tim pemenang manapun sebelum mencapai potensi terbesarnya. Artinya dia katakan begini, bahwa tim yang dia latih, saudara, dia banyak memenangkan kejuaraan. Tapi ketika dia menang, saudara, dia katakan, jangan puas. Ini bukan ujungnya, ini bukan selesai sampai di sini. Masih terus ada lagi yang harus kita capai ke depan. Kita belum mencapai potensi terbesar kita, dia katakan. Ya, rasa puas, kata Pat Riley, dikatakan adalah penyakit kesuksesan dan akan berakar ketika engkau puas dengan pencapaianmu. Saudara, rasa puas di sini bicara tentang apa namanya? Terlalu mudah puas dengan pencapaian kita, saudara. Oh, ketika misalnya kita ingin sampai titik ini, ketika sampai di situ, sudah selesai, nggak perlu ngapa-ngapain lagi, saudara. Ya, padahal kita harus terus bertumbuh, kita harus terus bertumbuh, kita harus mencapai kepada kesempurnaan. Sebab itu kata firman Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, saudara, musuh dari ketekunan adalah seperti Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, when there is no vision, my people perish. Justru ketika tidak ada visi, umatku binasa, saudara. Seringkali kita nggak punya visi yang jelas. Ketika kita nggak punya visi yang jelas, maka kita seringkali tidak bisa tekun. Lakukan satu hal, belum selesai, sudah, ganti lagi yang lain. Kenapa? Karena kurang visi, saudara. Segala hal yang diciptakan dalam kehidupan kita sesungguhnya diciptakan 2 kali. Ya, ini sebuah statement dikatakan diciptakan 2 kali, maksudnya apa? Pertama-tama diciptakan dalam pikiran atau mental kita dulu. Semua yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita diciptakan 2 kali, saudara. Pertama lewat pikiran kita, mental kita dulu. Lalu yang kedua baru lewat tindakan kita atau action kita, sehingga itu tercipta secara fisik, saudara. Ya. Tetapi banyak orang gagal dalam penciptaan mereka secara mental atau pikiran. Kenapa? Karena tidak punya visi, saudara. Visi adalah kemampuan kita melihat jauh dari apa yang kita bisa lihat di depan mata kita. Kita bisa melihat jauh ke depan, saudara. Ya, makanya orang-orang sukses selalu berkata begini, jangan hanya lihat bagaimana apa yang ada di hadapanmu, atau cuma 1-2 hari ke depan, atau 1-2 minggu ke depan. Tapi lihat bagaimana dirimu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu namanya visi, saudara. Ya. Nah, ketika kita punya visi yang jelas, maka kita akan tekun, saudara. Ya. Yang terakhir, saudara, ya, kenapa sih kita harus bicara ketekunan, kata firman Tuhan? Ya, kenapa hari-hari ini kita banyak bicara tentang ketekunan? Ya, saya akan menutup khotbah saya hari ini, saudara, dengan beberapa firman Tuhan yang menjawab mengapa kita perlu ketekunan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39, katakan firman Tuhan demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kata firman Tuhan, kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan, saudara. Kita perlu ketekunan. Supaya apa, kata firman Tuhan? Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Bukan hanya di dunia ini, saudara, tapi apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga, saudara. Dan untuk kita bisa mencapai itu, kata firman Tuhan, kita perlu ketekunan, saudara. Lalu Yakobus pasal 5 ayat 11 juga dikatakan,
bahwa orang-orang yang bertekun adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Ya, yang setuju bilang amin. Ya. Orang-orang yang bertekun adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, saudara. Nah, kalau saudara hidup dalam ketekunan, saudara adalah orang yang berbahagia, saudara. Dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Kita belajar dari ketekunannya Ayub, saudara. Dan kata firman Tuhan bahwa ketika kita tekun, kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Dan ayat yang terakhir, saudara, Wahyu pasal 14, ayat 12 sampai 13. Dan setelah ini saya menutup khotbah saya, saudara. Dikatakan kata firman Tuhan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam ketekunan, kata firman Tuhan, Wahyu banyak menuliskan begini, tetapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini sungguh-sungguh kita butuh ketekunan dalam kehidupan kita. Spudi, hupomone, saudara. Ketika hidup dalam ketekunan, kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita hidup dalam ketekunan, kata firman Tuhan, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketekunan, saudara, dikatakan kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita, karena semua perbuatan kita menyertai kita. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara terus belajar kebenaran firman Tuhan, baca, renungkan, lakukan firman, bagikan kepada orang-orang lain. Dan hari-hari ini ada banyak orang membagikan firman lewat sosial media, lewat WhatsApp group, lewat apapun yang bisa dilakukan, saudara. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya ketika firman Tuhan terus diberitakan, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, kata firman Tuhan, barulah akan tiba kesudahannya. Dan kita akan berjumpa dengan Yesus yang mulia ketika dia datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, amin buat firman Tuhan, saudara. Mari kita mau satukan hati. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memeteraikan firman ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang sudah mengajar setiap kami tentang apa itu ketekunan dalam firman Tuhan. Bagaimana kami bertumbuh di dalam ketekunan. Apa yang menjadi musuh dari ketekunan dalam kehidupan kami yang harus kami hindari. Dan mengapa kami butuh ketekunan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjelaskan semuanya dengan begitu gamblang kepada kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh belajar, kami renungkan, kami lakukan, kami bagikan, maka kami akan bertumbuh dalam ketekunan. Sehingga kami menjadi sempurna, kata firman Tuhan, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, materaikan setiap firman ini dalam hati pikiran kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Pakai kehidupan mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Di tengah-tengah masa sulit saat ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada bersama-sama dengan kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.